kami dari kelompok 2 Fisika. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang efek emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Guru pembimbing Ibu Rini Oktavianingsi, SPD atau biasa dipanggil Bu Oce. Berikut adalah anggota kelompok kami: Levines, Kezia, Nazila, Christopher, Keani, Ayla, Bunga, Rasya, Rizky, Kaisan, Aulia, Viola, dan Zafira. Pernah nggak sih kamu ngerasa cuaca sekarang tuh makin aneh? Siang panas banget, sore masih gerah, malam pun kadang nggak dingin. Musim hujan dan kemarau juga udah nggak jelas. Kadang hujan deras tiba-tiba, habis itu panas lagi berhari-hari. Sebenarnya semua perubahan ini nggak terjadi begitu saja. Ada kaitannya dengan kondisi lingkungan global, terutama efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, di video ini kita bakal bahas sebenarnya apa sih yang lagi terjadi sama bumi kita. Lewat video ini, kita bakal belajar pelan-pelan dan dengan cara yang sederhana. Mulai dari apa itu efek rumah kaca, gimana proses terjadinya, apa penyebab dan dampaknya, sampai hubungannya dengan pemanasan global. Enggak cuma itu, kita juga bakal bahas peran kita sebagai pelajar buat ikut menjaga lingkungan. Efek rumah kaca itu sebenarnya proses alami yang terjadi di bumi. Proses ini bikin panas dari matahari nggak langsung lepas keluar angkasa. Karena adanya efek rumah kaca, suhu bumi jadi cukup hangat dan makhluk hidup bisa bertahan hidup. Bayangin kalau efek rumah kaca nggak ada, bumi bisa jadi sangat dingin. Masalahnya, efek rumah kaca jadi berbahaya kalau gas-gas penyebabnya jumlahnya terlalu banyak. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang berfungsi menahan panas. Contohnya seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dinitrogen oksida atau N2O, uap air dan juga gas CFC. Semakin banyak gas-gas ini di udara, semakin banyak panas yang terjebak, dan akhirnya suhu bumi jadi terus meningkat. Proses efek rumah kaca dimulai saat matahari memancarkan energi ke bumi. Energi ini masuk ke atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Sebagian energi diserap oleh laut, tanah, dan tumbuhan. Sisanya dipantulkan kembali ke atmosfer dalam bentuk panas. Nah, disinilah gas rumah kaca berperan. Gas-gas ini menahan panas sehingga tidak semuanya bisa keluar dari bumi. Dalam fisika, suhu bumi dipengaruhi oleh keseimbangan energi. Kalau energi yang masuk ke bumi lebih besar daripada energi yang keluar, maka suhu bumi akan naik. Ketika jumlah gas rumah kaca bertambah, energi panas yang keluar jadi lebih sedikit. Inilah yang menjelaskan kenapa peningkatan gas rumah kaca bisa menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata bumi dalam jangka waktu yang panjang. Proses ini tidak terjadi dalam sehari atau seminggu, tapi berlangsung selama puluhan tahun. Makanya sering tidak langsung terasa. Faktor utama yang menyebabkan pemanasan global sebagian besar berasal dari aktivitas manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kegiatan yang terlihat biasa ternyata memberi dampak besar terhadap suhu bumi. Penyebab yang pertama yaitu transportasi berbahan bakar fosil, penggunaan kendaraan seperti mobil dan motor yang memakai bensin atau solar menghasilkan gas karbon dioksida. Gas ini dilepaskan ke udara dan memperkuat efek rumah kaca sehingga panas semakin terperangkap di atmosfer. Yang kedua yaitu kegiatan industri. Pabrik dan kawasan industri menghasilkan asap dan gas buang dari proses produksi. Emisi ini mengandung gas rumah kaca yang meningkatkan suhu udara dan mencemari lingkungan sekitar. Yang ketiga, pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk listrik dan energi melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar.
Semakin sering pembakaran terjadi, semakin banyak panas yang tertahan di bumi. Yang keempat, penebangan hutan. Hutan berfungsi menyerap karbon dioksida. Ketika hutan ditebang, jumlah pohon berkurang sehingga gas karbon tidak terserap dengan baik dan suhu bumi terus meningkat. Peningkatan suhu bumi tidak hanya berdampak pada lingkungan secara umum, tetapi juga memicu berbagai masalah nyata yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa dampak utama dari pemanasan global. Dampak pemanasan global yaitu yang pertama banjir. Pemanasan global mengganggu pola hujan alami. Hujan bisa turun sangat deras dalam waktu singkat, sehingga sungai dan saluran air tidak mampu menampung air dan akhirnya menyebabkan banjir di berbagai daerah. Yang kedua adalah es kutub mencair. Suhu yang meningkat membuat es di wilayah kutub dan pegunungan mencair lebih cepat dari biasanya. Pencairan es ini menambah volume air laut dan menyebabkan kenaikan permukaan laut yang beresiko menenggelamkan wilayah pesisir. Yang ketiga adalah kekeringan. Sebaliknya, di berbagai wilayah curah hujan justru menurun dalam waktu lama. Kondisi ini menyebabkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta menghambat kegiatan pertanian dan kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah suhu bumi meningkat. Pemanasan global menyebabkan suhu rata-rata bumi terus meningkat dari tahun ke tahun. Panas yang seharusnya dilepaskan keluar angkasa justru terperangkap di atmosfer, sehingga udara terasa semakin panas dan kondisi lingkungan menjadi kurang nyaman bagi makhluk hidup. Sebagai pelajar, upaya yang dapat kita lakukan adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan energi ramah lingkungan, menanam dan menjaga pohon. Yang terakhir adalah mengelola sampah dengan baik. Perhatikan konsentrasi CO2 global dari tahun 1980 hingga 2020. Seorang siswa menyimpulkan bahwa karena konsentrasi CO2 meningkat secara global, maka dampak pemanasan global di setiap wilayah bumi akan sama besar. Manakah alasan berikut yang paling tepat untuk menolak kesimpulan siswa tersebut berdasarkan konsep efek rumah kaca? Jawaban yang benar adalah B. Walaupun grafik menunjukkan kenaikan CO2 secara global, dampak pemanasan global di setiap wilayah tidak merata. Hal ini karena tiap daerah memiliki kondisi geografis dan sistem iklim regional yang berbeda, sehingga respon terhadap peningkatan CO2 juga berbeda. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Aspal dan beton berwarna gelap menyerap radiasi matahari lebih besar dibandingkan tanah alami. 2. Aspal dan beton memiliki kapasitas kalor yang relatif besar sehingga mampu menyimpan energi panas. 3. Permukaan aspal dan beton tetap memancarkan radiasi panas setelah matahari terbenam. 4. Penurunan suhu udara di wilayah perkotaan berlangsung lebih lambat dibandingkan daerah bertanah alami. 5. Pada malam hari tidak terdapat sumber energi eksternal tambahan yang memanaskan wilayah perkotaan. Berdasarkan pernyataan di atas, faktor penyebab utama suhu udara malam hari di wilayah perkotaan tetap lebih tinggi ditunjukkan oleh pernyataan nomor Jawaban yang benar adalah C. Pernyataan lain seperti penyerapan radiasi matahari, pemancaran panas pada malam hari, dan lambatnya penurunan suhu merupakan akibat dari panas yang telah tersimpan pada siang hari. Pernyataan-pernyataan tersebut menjelaskan proses dan dampak yang terjadi, bukan faktor penyebab utama. Penyebab utamanya adalah aspal dan beton memiliki kapasitas kalor besar, sehingga mampu menyimpan panas dan melepaskan secara perlahan pada malam hari.